Oke, nih kamera CCTV-nya. Ini kalau di boxnya itu dual lens ya. Ini ada kamera atas, kamera bawah. Kemudian nih modelnya C11, walaupun sebenarnya saya nggak mesen yang kamera dual lens. Kenapa kirim kotaknya dual lens ya? Oke, kita buka aja kotaknya. Oke ya, ternyata isi dalamnya emang yang satu lensa. Ini soket untuk RJ45. Kemudian ada Fisher masih 2. Dan ini adapternya ringan banget. Kabelnya juga pendek banget. Dan ini unitnya. Dan tidak dilapisi plastik. Biasanya bagian depan lensa ini dikasih plastik transparan untuk melindungi lensa, tapi ini nggak dikasih plastiknya. Oke, ternyata ini udah agak lecet ya. Saya nggak tahu ini apakah ini kamera baru atau kamera bekas tester atau apapun. Oh, ada satu lagi visernya. Berarti ini untuk adaptornya. Jadi adaptornya bisa ditempel langsung. Dan ini adapternya emang dibikin mati ya, nggak bisa dibuka. Dan waterproof, tahan hujan. Jadi visernya ada 4, yang satu pack ini untuk CCTV-nya. Salah satu aja pasang, nggak usah ke 4 lubangnya. Yang satu lagi untuk si adaptor. Dan kemudian ada buku manualnya. Oke, udah kosong. Oke, sekarang saya akan melakukan pengujian pada kamera CCTV ini. Semoga ini berfungsi dengan baik ya. Untuk slot memori itu ada bagian atas. Jadi dia tutup kayak gini dari karet. Dan ini untuk memori micro SD-nya dan tombol reset. Kemudian bagian belakang itu ada kabelnya. Ini kabelnya ada 2, yang ini untuk kabel power, dan yang ini adalah untuk kabel Ethernet atau LAN. Jadi ini nanti sambung ke kabel Ethernet yang satu lagi, yang T45 konektor. Kemudian baru bisa kita push sambung seperti ini. Nah, karena saat ini saya menggunakan WiFi, jadi akan saya gunakan untuk sambungannya WiFi, dan saya akan masukkan dulu memori micro SD-nya. Di sini saya menggunakan memori micro SD dari Lexar. Jadi ini menggunakan yang jenis High Endurance. Jadi High Endurance ini emang dikhususkan untuk perangkat CCTV, kemudian dashcam, dan juga untuk IP cam. Jadi kemampuan memory card High Endurance ini mampu merecord sampai 3000 jam videonya untuk monitoring. Jadi untuk memori itu emang sebaiknya digunakan yang mampu merekam continuous setiap saatnya. Jadi kalau kita gunakan memory card HP biasa emang bisa, tapi ada suatu saat nanti kamera memori itu akan rusak karena tidak mampu melakukan overwriting terhadap video tersebut. Oke, saya buka aja memorinya. Karena Lexar ini harganya juga lebih murah pada SanDisk. Kalau yang video sebelumnya itu saya menggunakan memori SanDisk yang harganya itu sekitar 110. Sekarang harganya saya lihat udah 130, yang 32 GB. Kalau ini harganya sekitar 86. Dan ini saya belinya di official, bukan yang di toko-toko online biasa, tapi official store-nya. Dan tentu mudah-mudahan ini awet ya, mudah-mudahan awet. Ini tampilan bentuknya kecil. Oke, masukkan aja ke slot memorinya.
Kemudian kita tutup. Dan sekarang saya coba sambungkan ke adaptornya. Adaptornya sayangnya ini kabelnya pendek. Jadi hanya kayak gini. Tapi nanti caranya mau saya sambung aja kabel powernya ini. Kalau yang ini masuk ke junction box atau Duradus saja nanti. Coba nyalakan. Untuk tegangannya itu 12 volt. Oke, saya coba ukur dulu tegangannya, beneran 12 volt atau tidak. Oke, benar 12 volt ya. Dan ini saya sambung ke kabel powernya. Camera is starting. Please wait. Ternyata suaranya keras juga, dan ini harus saya matikan suaranya saat dia start nanti. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Jadi ini pakai aplikasi V380 ya. Dan ini saya udah buka aplikasinya. Ini aplikasi V380. Kemudian kita bisa, ini udah ada 3 buah kamera sebenarnya di sini. Jadi saya hanya perlu melakukan penambahan kamera. Kemudian add kamera. Kemudian izinkan. Kemudian kita coba scan. Oke, beri akses. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, continue. Kemudian tetapkan posisinya. Kita scan barcode-nya ini ke layar. Barcode-nya ini ke kamera, ke lensa kamera. Receive configuration information. Oke, berarti itu udah. Connecting. Oke, berarti itu dia udah mengkonfirmasi. Network connected. Oke, kemudian I hear network connected. Kemudian masukkan password, karena ini di V380 itu biasanya menggunakan password ya. Kalau kita mau ngapus atau mau menambahkan perangkat, dia akan minta password. Oke, kemudian kita tekan next ini aja, yang bawah, confirm. Oke, note dulu, kita bisa customize. Kita bisa lakukan customize nama perangkatnya. Oke, ternyata nggak bisa, terlalu panjang. Hanya beberapa karakter. Ini mohon maaf ya, kamera yang saya pakai agak kurang bisa fokus. Kemudian down aja. Dan kemudian view device. Oke, ini kita exit aja. Nah, ini tampilannya. Oke, kita bisa melakukan kontrol bagian kepala yang hitam itu. Kita bisa kontrol dengan seperti ini. Nah, dia akan muter. Naik ke bawah, turun ke atas. Naik ke atas, turun ke bawah.
Oke, pergerakannya agak sedikit smooth ya daripada kamera CCTV yang lain, yang V380 lainnya itu. Oke, kemudian ini bisa kita tampilkan format berempat juga karena udah tambah 4, jadi dia langsung connect seperti ini. Satu device-nya offline. Ini adalah beranda di luar rumah. Nah, kita bisa ngambil contoh salah satunya aja. Ini adalah mode malam di gudang. Kemudian yang ini kita bisa next, tombol yang sebelah sini. Oke. Jadi kameranya oke ya. Kita coba dalam mode gelap. Saya akan matikan pencahayaan. Oke, sekarang ini udah mode gelap ya. Tapi dia langsung auto. Ini mungkin settingannya masih belum beres ya kayaknya. Dia langsung menggunakan senternya. Saya juga nggak tahu nih settingannya bagaimana. Ini langsung menggunakan center. Oke, itu udah mati senternya. Ini mungkin karena ada pergerakan tadi. Dia ngedetek sebuah objek. Jadi senternya langsung auto nyala. Atau dia ada melihat pergerakan. Oke, saya ubah dulu settingannya. Oke, untuk mematikan lampunya yang otomatis nyala jika ada pergerakan, itu bisa masuk ke pilihan bawah ini yang more ini. Kemudian masuk ke light control. Kemudian kita off kan. Nah, secara otomatis dia akan mematikan lampu tersebut. Kemudian motion tracking, ini masih dalam disable ya atau mati. Kemudian image solution itu auto. Ini dalam kondisi night vision, jadi dia otomatis mau full color ataupun black and white. Black and white ini jika kondisi udah gelap. Jadi kalau masih ada cahaya sedikit cahaya, dia akan tetap full color. Kemudian untuk alarm nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita keluar dulu. Kemudian masuk ke menu setting titik 3 yang di atas. Kemudian pilih setting. Nah, di sini ada recording setting. Karena kita baru memasukkan memori eksternal, itu sebaiknya kita lakukan formatting terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kita lakukan settingan walaupun di 100%, kita lakukan settingan juga. Yang saya akan matikan adalah continuous recording, jadi saya tidak butuh kamera tersebut merekam secara berkelanjutan. Kemudian hanya ada event recording di mana kamera hanya akan merekam dan menyimpan perekaman pas saat terjadi pergerakan ataupun ada ya pokoknya ada gerakan di depan kamera tersebut, dan kualitasnya saya bikin di SD aja untuk menghemat kualitas memori tersebut. Kemudian lakukan format SD card. Formatting. Formatting completed. Oke, dia udah bilang formatting complete. Kemudian kita masuk ke menu settingan umumnya lagi. Bagian setting. Karena dia ada audio, di situ ada suara. Karena nggak mungkin kan kamera CCTV itu muncul suara. Kemudian bisa lihat di device volume setting. Atau bukan. Kemudian masuk ke advanced setting. Dan masuk ke device prom. Nah, jika device prom ini dimatikan, tidak akan ada muncul suara-suara seperti robot tadi di kamera. Jadi kamera akan mode silent saat beroperasi. Oke. Sekarang kita cek settingannya lagi. Untuk device time, kita setting di UTC plus 7. Kita berada di Indonesia. Alarm setting saya off kan karena juga nggak perlu. Kalau mau di on kan juga bisa. Tapi
Tapi dia akan berbunyi sebenarnya nanti jika ada yang namanya pergerakan. Coba aja. Ini pergerakannya apakah pergerakan manusia atau cuma pergerakan tangan? Oh, kayaknya ini harus ada pergerakan manusia di depannya. Jadi nggak bisa pergerakan tangan aja, dia nggak bisa. Jadi harus pergerakan manusia. Dan ini pengaturan kecepatan perputarannya, ini standarnya 5, biarkannya seperti itu. Nah, untungnya di sini kalau V380 itu tersedia yang namanya CLUT. Jadi penyimpanan untuk kamera CCTV ini tidak hanya di memori microSD, kita juga bisa disediakan CLUT dan itu berbayar. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa butuh CLUT, yang malas buat beli memori, itu bisa gunakan CLUT tersebut. Oh iya, satu lagi, untuk kamera CCTV seperti ini, itu udah IP66 atau egress protection-nya itu udah mencakup debu ataupun benda padat yang mengenai ke kamera ini, dan udah untuk semprotan air water jet gitu ya, jadi semprotan air terus menerus itu udah aman. Tapi ini nggak bisa direndam karena bukan IP67, jadi yang kode digit belakang itu adalah untuk water atau air, jadi hanya sampai semprotan air gitu aja, itu istilahnya yang jet gitu, yang kayak hujan deras gitu, udah bisa teratasi, udah bisa diamankan. Ya mungkin sekian dulu video saya mengenai kamera CCTV outdoor V380 ini. Terima kasih telah menonton, dan mungkin nanti saya akan bikin video gimana cara pemasangannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.